Gajah sering kita anggap sebagai simbol hewan besar, tinggi, berat, dan bikin orang otomatis minggir kalau ketemu. Tapi faktanya, di sejarah bumi, gajah itu belum ada apa-apanya. Karena jauh sebelum manusia ada, bumi pernah jadi rumah bagi makhluk-makhluk raksasa yang ukurannya di luar logika. Bukan cuma besar, tapi terlalu besar untuk hidup berdampingan dengan manusia. Dan anehnya, banyak dari mereka jarang banget dibahas. Di video ini, kita bakal ngebahas makhluk paling besar yang pernah hidup di bumi, mulai dari darat, laut, sampai udara. Ada yang bentuknya serangga, ada yang mirip burung, ada juga yang kelihatannya seperti monster film, tapi ternyata pernah benar-benar ada. Dan seperti biasa, kalau kalian suka konten sejarah alam, hewan purba, dan fakta-fakta ulik yang jarang dibahas orang, jangan lupa subscribe dan like video ini. Saya doain yang subscribe sekarang, urusan hidupnya dimudahkan dan rezekinya lancar. Oke, kita mulai ceritanya. Arthropleura, saat serangga jadi penguasa. Sekarang, kita lihat kelabang saja sudah bikin banyak orang refleks mundur. Ada yang geli, ada yang panik, ada juga yang langsung cari sandal. Tapi ratusan juta tahun lalu, serangga bukan makhluk kecil yang bisa disepelekan. Ada satu makhluk bernama Arthropleura. Ini adalah serangga darat terbesar yang pernah hidup di bumi. Panjangnya bisa mencapai 2,6 meter dan beratnya hampir 50 kg. Lingkungannya hutan purba yang lembab, penuh tumbuhan raksasa, dan oksigen di udara jauh lebih tinggi dari sekarang. Walaupun tampilannya menyeramkan, Arthropleura dipercaya bukan pemakan daging. Ia hidup dari tumbuhan dan dedaunan. Tapi ketika merasa terancam, makhluk ini bisa mengangkat tubuhnya dan mengandalkan cangkang keras sebagai perlindungan. Di zamannya, Arthropleura bukan mangsa, tapi bagian dari makhluk dominan. Greater Elephant Bird, burung yang terlalu besar untuk terbang. Kalau burung unta saja sudah terlihat tidak wajar ukurannya, Greater Elephant Bird berada di level yang berbeda. Burung ini hidup di Madagaskar, tingginya bisa mencapai 3 meter, dan beratnya lebih dari 500 kg. Itu berat yang mendekati sebuah mobil. Karena ukurannya, burung ini tidak bisa terbang, tapi justru itulah yang membuatnya aman dari banyak predator, sampai manusia datang. Satu hal yang paling terkenal dari Elephant Bird adalah telurnya. Satu telur saja ukurannya luar biasa besar, cukup untuk memberi makan banyak orang sekaligus. Sayangnya, perburuan dan rusaknya habitat membuat burung raksasa ini punah sepenuhnya. Perepuzosia, raksasa bertubuh lunak dari laut purba. Kalau bicara makhluk laut, ukuran seringkali jadi faktor paling mengejutkan. Perepuzosia adalah salah satunya. Ini adalah moluska purba bertubuh lunak yang hidup antara 100 hingga 66 juta tahun lalu. Cangkangnya bisa mencapai lebih dari 2 meter, dengan berat cangkang saja sekitar 700 kg. Jika dihitung dengan tubuhnya, total beratnya bisa menyentuh 1,5 ton. Walaupun ukurannya ekstrim, makhluk ini bukan predator ganas. Ia hidup dengan memakan plankton dan organisme kecil di lautan. Tapi tetap saja, ukuran sebesar itu membuatnya menjadi salah satu makhluk laut paling mengintimidasi di masanya. Paleoloxodon namadicus, gajah yang melampaui segalanya. Gajah modern mungkin terlihat besar, tapi nenek duyangnya ini berada di kelas berbeda. Paleoloxodon namadicus bisa tumbuh setinggi 4,35 meter dengan berat mencapai 22 ton. Itu artinya, satu individu lebih berat dari 3 gajah modern digabung. Hewan ini hidup berdampingan dengan manusia purba, dan banyak ilmuwan percaya kombinasi perubahan iklim dan aktivitas manusia menjadi penyebab kepunahannya. Quetzalcoatlus, penguasa langit prasejarah. Di dunia modern, burung terbesar saja sudah terlihat mengesankan, tapi Quetzalcoatlus bukan sekedar burung besar. Rentang sayapnya mencapai 12 meter, tingginya hampir 4 meter, dan beratnya sekitar 250 kg. Dengan tubuh sebesar itu, ia lebih sering berburu di daratan daripada menangkap ikan seperti burung zaman sekarang. Saat berdiri, ukurannya lebih mirip makhluk mitologi daripada hewan biasa. Megalania, kadal darat raksasa yang tidak bisa diremehkan.
Komodo modern saja sudah cukup membuat banyak orang waspada. Megalania adalah versi purbanya, dengan ukuran jauh lebih besar. Panjangnya bisa mencapai 7 meter, dengan berat hingga 575 kg. Yang membuatnya semakin berbahaya, ia memiliki kemampuan memanjat pohon meskipun tubuhnya besar dan berat. Jejak terakhir Megalania ditemukan sekitar 50.000 tahun lalu, dan ada kemungkinan besar manusia terlibat dalam kepunahannya. Paraceratherium, badak tanpa tanduk yang mengalahkan semua. Kalau selama ini kita menganggap badak sebagai hewan besar yang susah ditandingi, Paraceratherium ini berada di level yang benar-benar berbeda. Ini bukan cuma badak versi besar, ini adalah mamalia darat terbesar yang pernah hidup di muka bumi. Menariknya, Paraceratherium tidak memiliki tanduk sama sekali. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Tanpa tanduk pun, tidak ada predator yang berani macam-macam dengan makhluk ini. Panjangnya bisa mencapai 7,4 meter, tingginya sekitar 5 meter, dan beratnya menyentuh 20 ton. Untuk gambaran sederhananya, tingginya setara bangunan 2 lantai, dan beratnya hampir mustahil ditandingi oleh hewan darat manapun. Paraceratherium hidup dengan cara yang relatif tenang. Ia menghabiskan hari-harinya berjalan pelan di daratan luas, memakan dedaunan dari pohon-pohon tinggi, dengan leher panjang yang memudahkannya menjangkau makanan. Karena ukurannya yang luar biasa, hampir tidak ada musuh alami yang berani mendekat. Bahkan predator terbesar di zamannya pun lebih memilih mencari mangsa lain yang lebih masuk akal. Dunkleosteus, tank hidup dari Laut Purba. Kalau Paraceratherium adalah raja daratan, maka Dunkleosteus adalah mimpi buruk lautan purba. Ini adalah ikan predator raksasa yang hidup ratusan juta tahun lalu, jauh sebelum dinosaurus menguasai daratan. Dunkleosteus memiliki tubuh bagian depan yang dilapisi lempeng tulang keras, bukan sisik biasa. Strukturnya membuat bagian kepalanya mirip kendaraan berlapis baja. Panjangnya bisa mencapai 10 meter, dengan berat sekitar 4 ton. Tapi yang paling mengerikan bukan ukurannya, tapi melainkan rahangnya. Dunkleosteus memiliki rahang super kuat yang bisa menutup dengan kecepatan dan tekanan ekstrim, cukup untuk menghancurkan apapun yang berada di depannya. Di lautan zamannya, Dunkleosteus berada di puncak rantai makanan. Tidak banyak makhluk yang bisa melawan, dan hampir tidak ada yang bisa melarikan diri. Dominasi ini baru benar-benar berakhir saat terjadi pekinahan massal besar, yang menghapus banyak spesies laut purba sekaligus. Sarcosuchus, buaya yang terlalu besar untuk dunia modern. Buaya modern saja sudah cukup membuat banyak orang mundur perlahan kalau melihatnya dari dekat. Sarcosuchus adalah versi ekstrimnya. Buaya terbesar saat ini panjangnya sekitar 6 meter. Sarcosuchus hampir 2 kali lipat ukuran itu. Panjangnya mencapai 12 meter, dengan rahang panjang berisi 66 gigi tajam yang tersusun rapat seperti jebakan hidup. Sarcosuchus hidup di zaman dinosaurus, dan menjadi salah satu predator air paling berbahaya pada masanya. Ia menghabiskan waktu mengintai di perairan dangkal, menunggu mangsa lengah, lalu menyerang dengan kecepatan dan kekuatan penuh. Bahkan dinosaurus kecil pun bisa menjadi target jika berada terlalu dekat dengan air. Untungnya, monster ini hanya tinggal cerita dari masa lalu. Giganotosaurus, lebih besar dan lebih cepat dari T-Rex. Nama T-Rex memang lebih terkenal, tapi soal ukuran dan kecepatan, Giganotosaurus seringkali unggul. Dinosaurus ini bisa tumbuh hingga 13 meter panjangnya, tingginya hampir 4 meter, dan beratnya mencapai 10 ton. Tubuhnya rangsing untuk ukuran karnivora jagasa, yang membuatnya lebih cepat dan efisien saat berburu. Giganotosaurus tidak mengandalkan satu gigitan mematikan, melainkan serangan berulang yang melemahkan mangsa sedikit demi sedikit. Di wilayah tempat ia hidup, ia adalah salah satu predator darat paling ditakuti, bahkan oleh dinosaurus herbivora jagasa. Titanoboa, ular terbesar sepanjang sejarah. Sekarang saja ular besar sudah cukup membuat banyak orang tegang. Titanoboa adalah versi yang sulit diterima akal. Ular ini hidup sekitar 60 juta tahun lalu di lingkungan hutan tropis purba yang panas dan lembab. Panjangnya bisa mencapai 14 meter, dengan diameter tubuh hampir 1 meter. Titanoboa tidak berbisa, tapi kekuatannya ada pada lilitan tubuhnya. Sekali melilit, mangsa hampir tidak punya kesempatan lolos. Beberapa ilmuwan percaya, ukuran raksasa Titanoboa sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan yang tinggi. Itulah sebabnya muncul teori bahwa perubahan iklim ekstrim di masa depan bisa menciptakan kondisi serupa. Spinosaurus, pemburu darat dan air. Spinosaurus adalah dinosaurus yang berbeda dari kebanyakan karnivora besar. Ia tidak hanya berburu di daratan, tapi juga sangat efektif di air. Panjangnya mencapai 18 meter,
menjadikannya salah satu dinosaurus karnivora terbesar yang pernah ditemukan. Bentuk rahangnya panjang dan sempit, mirip buaya, cocok untuk menangkap ikan besar dan mangsa air lainnya. Jika Spinosaurus masih hidup sekarang, bukan hanya hutan yang terasa berbahaya, tapi juga sungai, danau, bahkan daerah rawa. Leviathan dan Megalodon, Raja Lautan Purba. Di Lautan Purba, ada dua nama yang benar-benar mendominasi ketakutan. Yang pertama, Leviathan. Paus predator ini memiliki gigi sepanjang 13 cm dengan berat tubuh mencapai 60 ton. Ia berburu mangsa besar, termasuk paus lain. Yang kedua, Megalodon. Hiu terbesar yang pernah ada ini memiliki panjang hingga 18 meter dan berat hampir 50 ton. Satu giginya saja ukurannya setara telapak tangan manusia dewasa. Kedua makhluk ini menjadi simbol betapa ganas dan liarnya lautan di masa lalu, sebelum akhirnya perubahan iklim dan ekosistem mengakhiri dominasi mereka. Dan dari semua makhluk raksasa ini, satu hal yang bisa kita syukuri, mereka hanya hidup di masa lalu, bukan di dunia yang kita tinggali sekarang. Itulah deretan makhluk paling